Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13, membuat pikiranku dipenuhi olehmu. Aryan sejenak terpaku melihat bagaimana Diandra yang bersenda gurau bersama Oma dan opanya. Melihat tawa Diandra membuatnya tanpa sadar tersenyum. Tawa Diandra yang tidak pernah ia lihat selama mereka berdua tinggal bersama. Sekejam itukah dirinya sampai Diandra tidak pernah tersenyum padanya. Kau mencintainya, Aryan. Ujar Bisma tiba-tiba membuyarkan lamunan Aryan. Apa maksudmu? Tanya Aryan mencoba mengalihkan pandangannya. Aku tahu kau mencintai istrimu. Jelas Bisma menepuk bahu Aryan sekali kemudian pergi. Aryan menarik nafas. Benarkah ia mencintai wanita itu? Selama 2 bulan, ia bersikap baik pada Diandra. Hanya karena anak yang ada dalam kandungan wanita itu. Tapi seakan berjalan sendiri, ia rela membelikan makanan di tengah malam. Hanya karena Diandra memintanya dan ia tidak pernah keberatan. Ketika dirinya mengusap perut Diandra ketika wanita itu mengeluh sakit. Tidak mungkin aku mencintainya. Sarkas Aryan menepis semua pikirannya. Aryan menghampiri Diandra yang masih asik berbincang. Ia duduk di sebelah Diandra kemudian membantunya. Ketika Diandra ingin mengambil teh di meja. Terima kasih, ucap Diandra menerima gelas teh yang Aryan berikan. Aryan, Diandra pasti kelelahan. Ajak dia ke kamar dan biarkan dia istirahat ya. Tutur Vina dibalas anggukan kecil oleh Aryan. Oma, Opa, aku permisi ke kamar. Ucap Diandra pamit untuk pergi ke kamar dan beristirahat. Dengan lembut Aryan menggenggam tangan Diandra. Mengajak wanita itu pergi ke kamarnya dulu. Ketika masuk, Diandra langsung disambut oleh kamar bernuansa dark blue yang mengandung kesan dingin. Ranjang beserta sprei senada dengan cat yang mendominasi kamar. Foto-foto berderet di tembok-tembok kamar. Dan di sana juga terdapat foto besar yang menampilkan gambar pasangan yang terlihat begitu serasi. Apa ini orang tuamu? Tanya Diandra mengusap foto berbingkai emas itu. Benar, mereka orang tuaku. Bukankah mereka sangat serasi? Tanya Aryan balik. Diandra mengangguk, tatapan matanya masih terus melihat pada foto mertuanya. Bagaimana senyuman manis Alia ibu mertuanya. Dan Alvin ayah mertuanya yang terlihat begitu tampan. Andai kecelakaan itu tidak pernah terjadi, pasti mereka masih hidup. Kau istirahatlah, kita akan pulang setelah makan malam. Ucap Aryan kemudian pergi meninggalkan kamar beserta Diandra yang terus menatap foto mertuanya. Om Alvin sangat mirip dengan Aryan, tampan dan sangat berwibawa. Dan Tante Alia, wajahnya yang cantik dengan senyuman manis. Gumam Diandra kemudian memilih untuk berbaring merebahkan dirinya di ranjang king size itu. Karena rasa kantuk dan lelah, hanya dalam hitungan menit Diandra sudah masuk ke alam mimpi. Bahkan wanita itu masih menggunakan pakaian formal sebagai sekretaris. Karena sudah terlalu lelah untuk sekedar mengganti pakaiannya.
Sementara Aryan, ia berkumpul dengan Oma dan opanya di ruang tamu. Keduanya tak henti bertanya pada Aryan tentang Diandra. Dan tentu Aryan menjawab dengan sejujurnya. "Aryan, apa kau menyakiti Diandra selama dia hamil?" Tanya Oma Vina. "Tidak Oma, dia sedang mengandung anakku." "Tidak mungkin aku akan menyakiti anakku," jawab Aryan seraya meneguk kopi favoritnya. "Apa kau mencintainya, Aryan?" Tanya Vina lagi, namun Aryan dengan yakin menjawabnya dengan gelengan kepala. "Aku tidak mencintainya. Kalian sudah tahu sejak awal mengapa aku menikahinya," jawab Aryan tanpa keraguan di dalamnya. "Kau akan meninggalkan Diandra setelah anak kalian lahir?" Tanya Aditya to the point. "Entahlah Opa, aku tidak mungkin memisahkan anak dari ibunya," jawab Aryan pelan. "Tidak bisakah kamu mencoba mencintai Diandra? Dia wanita yang baik, dia tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu Aryan." Jelas Vina berharap cucunya akan pengertian. "Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mencintainya, Oma. Dia memang mengandung anakku. Perhatianku padanya selama ini hanya semata-mata sebagai tanggung jawabku pada anak dalam kandungan Diandra. Namun, rasa tanggung jawab sebagai suami yang mencintai istrinya itu sangatlah sulit." Balas Aryan datar. "Kalau begitu ceraikan Diandra setelah anak kalian lahir." Ucap Aditya membuat Vina dan Aryan sama-sama tersentak karena itu. "Maksud kamu apa sih, Pak? Aneh-aneh aja." Protes Vina memukul tangan suaminya. "Biarkan Diandra bahagia, Aryan. Diandra bisa mendapatkan suami yang akan mencintai dan menyayanginya dengan tulus. Bukan seperti dirimu yang hanya terus menyiksanya," ucap Aditya menjelaskan tujuan ucapannya. "Biarkan dia bersama mantan kekasihnya dulu. Opa bisa melihat banyak cinta di mata pria itu untuk Diandra. Opa rasa mereka bisa menikah dan hidup bahagia, tanpa dibayang-bayangi oleh dirimu." Lanjut Aditya seketika membuat perasaan tak rela menghampiri Aryan. "Terlalu cepat untuk membicarakan itu semua, Opa. Aku permisi." Pamit Aryan buru-buru pergi untuk menyembunyikan jantungnya yang bekerja cepat. Diandra merebahkan dirinya di sofa. Bukan karena mengantuk, hanya saja tiba-tiba perutnya terasa sedikit kram. Dan seperti sebelumnya, hanya Aryan yang bisa menyembuhkan rasa seperti ini. "Diandra, ada apa denganmu?" tanya Aryan duduk di sebelah Diandra. "Perut aku sakit, sepertinya kram," jawab Diandra seraya mengusap perutnya dengan lembut. "Baiklah, sini biar aku yang mengusapnya," ujar Aryan kemudian melakukan hal yang sama seperti yang Diandra lakukan sebelumnya. Diandra membiarkan tangan Aryan mengusap perutnya. Ia hanya menyandar sambil sesekali melihat Aryan yang begitu perhatian pada anak mereka. Bagaimana Diandra tak menaruh hati sikap Aryan yang perhatian dan penyayang seperti ini. Selalu membuat Diandra merasa hangat dan merasa dilindungi. Meski sebenarnya semua itu hanya untuk anak mereka.
Belakangan ini Diandra selalu ingin dekat dengan Aryan. Terkadang ia mencari alasan untuk berdekatan dengan Aryan. Seperti ia akan pura-pura merasa mual dan Aryan dengan senang hati memijatnya. Diandra sendiri tidak tahu mengapa semua itu ia rasakan. Tetapi ketika pemeriksa kemarin, dokter mengatakan jika hormon ibu hamil memang naik 2 kali dari biasanya. Dan saat itulah Diandra mengetahui bahwa dirinya ingin dimanja dan disentuh oleh Aryan karena hormon kehamilannya. Tetapi, ia berusaha untuk menahannya agar tidak membuat Aryan marah. Sudah enak kan? Tanya Aryan seketika membuyarkan lamunan Diandra. Jawab Diandra menyatukan kedua belah bibirnya dan mengangguk. Baiklah, aku akan berganti pakaian dulu. Kau sudah mandi tadi di sana, jadi tidak perlu mandi lagi. Ucap Aryan kemudian pergi ke kamarnya untuk mandi dan berganti pakaian. Diandra memilih untuk pergi ke dapur dan membuat susu untuknya. Biasanya Aryan yang akan membuatkan untuknya. Namun hari ini entahlah ia ingin membuatnya sendiri, karena tidak pernah membuat susu sendiri. Diandra harus membaca petunjuk takaran, agar kandungan nutrisinya bisa dicerna oleh sang bayi. 4 sendok makan dengan 20 ml air. Kenapa rasanya berbeda jika Aryan yang membuatnya? Gumam Diandra merasa jika susu buatannya kurang enak berbeda dengan Aryan yang membuatnya. Kamu sangat menyayangi ayahmu ya sayang. Semua harus ayah yang membuat. Ucap Diandra terkekeh sambil mengusap-usap perutnya. Tawa Diandra terhenti ketika melihat kecoa. Hewan yang paling ditakutin oleh Diandra adalah kecoa. Seketika gelas di tangannya jatuh dan hancur membentur lantai, menciptakan suara yang begitu nyaring. Sementara Diandra langsung berlari menjauhi dapur. Namun tanpa sengaja kakinya menyandung kaki meja, sehingga membuatnya oleng dan jatuh begitu saja. Ah, teriak Diandra kencang karena merasakan sakit yang teramat di sekitar perutnya. Sementara Aryan di kamar, ia terkejut mendengar suara teriakan Diandra. Dan dengan segera ia berlari keluar dari kamar untuk melihat Diandra. Betapa terkejutnya Aryan melihat Diandra yang tengkurap di lantai. Sambil meringis memegangi perutnya, Diandra, teriak Aryan buru-buru mendekati Diandra. Oh, perutku sakit Aryan. Bawa aku ke rumah sakit. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada anak kita. Pinta Diandra mencengkeram tangan Aryan. Aryan buru-buru menggendong Diandra. Ia mendudukkan Diandra pelan kemudian langsung tancap gas menuju rumah sakit. Aryan tak kalah khawatir dengan Diandra. Ia takut jika terjadi sesuatu pada anaknya. Namun ia buru-buru menepis pikiran itu dan berdoa semoga semua baik-baik saja. Baik pada Diandra maupun anaknya. Sesampainya di rumah sakit, Aryan bertemu dengan sepupunya yang menjabat sebagai dokter di sana. Bukan dokter kandungan ataupun umum. Pria itu berprofesi sebagai dokter penyakit dalam. Aryan, ada apa dengannya?
Tanya Rafa, melihat wanita dalam gendongan Aryan. Di mana dokter kandungan, istriku kesakitan? Tanya Aryan gusar, sementara Diandra yang sedang merasakan sakit. Seketika terdiam sesaat ketika mendengar suara Aryan yang menyebut dirinya istri. Rafa buru-buru mengantar Aryan ke ruang dokter kandungan. Terlihat banyak pasien di sana. Namun mengingat kondisi Diandra dan status Aryan yang merupakan cucu pemilik rumah sakit, dokter akhirnya menangani Diandra lebih dulu. Diandra dibawa ke ruang periksa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Maka seumur hidup Diandra tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Dok, anak saya tidak apa-apa kan? Tanya Diandra di tengah rasa sakitnya. Tenang Nyonya Diandra, yakinlah bahwa semaunya akan baik-baik saja. Jawab dokter seraya mempersiapkan suntikan untuk Diandra. Setelah beberapa menit diperiksa, dokter melepaskan stetoskop dari dada Diandra dan menyuntikkan obat pereda nyeri agar rasa sakit Diandra bisa berkurang. Panggil suaminya masuk. Suruh dokter pada perawat yang ada di sana. Tak beberapa lama, Aryan masuk dan langsung mendekati Diandra. Pria itu menggenggam tangan Diandra erat, seakan menyalurkan perasaan khawatir yang teramat besar pada istrinya. Bagaimana istri dan anak saya, Dok? Mereka tidak apa-apa kan? Tanya Aryan menatap dokter penuh harap. Jangan khawatir Tuan, beruntung Anda membawanya cepat ke sini. Nyonya Diandra mengalami benturan, sehingga perutnya mengalami kontraksi. Tapi bayi dalam kandungannya sangat kuat, sehingga kami hanya menyuntik obat pereda nyeri padanya. Jelas dokter menatap pasangan suami istri itu bergantian. Namun, kedepannya mohon jangan bekerja berat dan jangan stres ya. Lanjut dokter berpesan. Baik dok, balas Aryan mengangguk paham. Dokter pamit keluar. Kini dalam ruangan hanya ada Diandra dan Aryan. Seketika Aryan langsung mencium kening Diandra, karena kini perasaannya sudah tenang mendengar penjelasan dokter. Diandra sendiri terpaku mendapatkan perlakuan begitu lembut dari Aryan. Pertama kali ia rasakan bibir Aryan menyentuh keningnya tanpa paksa sama sekali. Kau dengar ucapan dokter, jangan bekerja terlalu keras dan stres. Besok kau cuti saja, ujar Aryan tanpa bantahan sama sekali. Diandra menganggukkan kepalanya. Diandra mengusap kepala Aryan yang terbaring di sebelahnya. Sejak kemarin dirinya dirawat, tak semenit pun Aryan meninggalkan dirinya. Bahkan semalam Aryan sampai tidak tidur demi menjaga Diandra di rumah sakit. Diandra memposisikan tubuhnya duduk bersandar di bangsal. Ia masih betah mengusap kepala Aryan, pria yang berstatus sebagai suami sekaligus ayah dari bayi yang ada di dalam kandungannya. Apakah ia bodoh karena mencintai pria yang menyiksanya? Atau ia tidak tahu diri? Karena berani mencintai pria yang keluarganya dihancurkan oleh keluarga Diandra? Aryan, aku tidak tahu bagaimana tanggapanmu nantinya ketika kamu tahu bahwa aku mencintaimu.
Entah apa yang kau pikirkan ketika tahu aku menginginkan ada bersamamu selamanya. Aryan, aku diperbudak oleh perasaanku sendiri. Selama 4 bulan menjalani pernikahan membuat pikiranku dipenuhi olehmu. Ucap Diandra pelan seraya sesekali menyeka air matanya. Aku tahu sejak awal pernikahan kita hanya demi balas dendam. Namun tak adakah cinta sedikit pun di dalam hatimu? Tak adakah kasih sayang tulus tanpa iming-iming tanggung jawab pada anak dalam kandunganku? Perhatian yang kau berikan selama 2 bulan belakangan membuatku yakin untuk memperjuangkan rumah tangga kita. Semoga setelah anak kita lahir, kamu bisa menyadari perasaanku, Aryan. Sambung Diandra panjang. Tak beberapa lama, dokter masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa Diandra. Sebenarnya dokter sudah mengatakan jika Diandra diperbolehkan pulang kemarin. Tapi Aryan menolaknya dengan alasan takut terjadi sesuatu nanti, dan memilih untuk menginap di rumah sakit selama 1 malam. Aryan terbangun ketika merasakan pergerakan dari Diandra. Ia membuka mata dan langsung terkejut. Melihat dokter dan suster ada di sana tengah memeriksa Diandra. Maaf Tuan, kami mengganggu tidur Anda. Ucap suster mundur sedikit, membiarkan Aryan yang ingin keluar dari ruangan tanpa pamit. Bersambung.